Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmat Islam dan juga ihsan. Selanjutnya, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena dengan syafaatnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ilmu di dalam terang benderang ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Muadin selaku dosen pengampu metode khusus PAI 2 dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Khamsa Ulabibah Maisunur Rifdah akan menjelaskan pemaparan dari materi karakteristik materi SKI dan implikasinya dalam pembelajaran. Materi yang akan dibahas dalam pembahasan ini yang pertama tentang pengertian SKI, kemudian yang kedua tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup, yang ketiga karakteristik pembelajaran SKI, dan yang terakhir tentang implikasi sejarah dalam pembelajaran SKI. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian SKI. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam memiliki 3 kata yang mengandung makna yang tersendiri, yaitu sejarah, kebudayaan, dan juga Islam. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau history as past actually. Kemudian, sejarah sebagai catatan rekaman peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau history as a record. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan merupakan penjelmaan atau manifestasi akal dan rasa manusia. Ini berarti bahwa manusialah yang menciptakan kebudayaan. Selanjutnya Islam. Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul dengan perantara malaikat Jibril maupun langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, kesimpulannya dari pengertian SKI adalah peristiwa dan fakta serta kisah tentang perjalanan hidup manusia dari masa ke masa dalam usaha bersyariah atau beribadah dan bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan yang dilandasi oleh akidah. Aspek sejarah kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil ibroh atau pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah atau Islam dengan meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena-fenomena sekitar. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam. Tujuan dari materi sejarah kebudayaan Islam ini adalah yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan juga masa depan. Kemudian selanjutnya, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Kemudian tujuan selanjutnya dengan menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Kemudian, tujuan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibroh dari peristiwa-peristiwa bersejarah atau Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan juga peradaban Islam. Kemudian selanjutnya tentang fungsi pembelajaran SKI. Pembelajaran SKI memiliki 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif.
Melalui sejarah, peserta didik ditanamkan menegakkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan islami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, fungsi keilmuan. Jadi, peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai tentang masa lalu Islam dan kebudayaannya. Selanjutnya, fungsi transformasi. Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam merancang transformasi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup pembelajaran SKI yang meliputi dakwah Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat, perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Selanjutnya, perkembangan Islam pada abad pertengahan atau zaman kemunduran pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Kemudian perkembangan Islam pada abad modern atau zaman kebangkitan tahun 1800 Masehi hingga sekarang, dan perkembangan Islam di Indonesia. Oke, pembahasan yang ketiga tentang karakteristik pembelajaran SKI. Selanjutnya, karakteristik mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, sejarah berdasar masa lampau. Masa lampau berarti peristiwa, dan setiap peristiwa sejarah hanya terjadi sekali. Jadi, pembelajaran sejarah adalah pembelajaran peristiwa sejarah dan perkembangan masyarakat yang telah terjadi. Kemudian selanjutnya yang kedua, materi pokok pembelajaran sejarah merupakan produk masa kini berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada. Karena itu, dalam pembelajaran sejarah harus lebih cermat, kritis berdasarkan sumber dan tidak memihak menurut kehendak sendiri maupun kehendak pihak tertentu. Selanjutnya, sejarah bersifat kronologis, artinya dalam mengorganisasikan materi pokok pembelajaran sejarah harus didasarkan pada urutan kronologis peristiwa sejarah. Selanjutnya, sejarah mengandung prinsip sebab akibat. Dalam merangkai fakta yang satu dengan fakta yang lain, dalam menjelaskan peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain, perlu mengingat prinsip sebab akibat, di mana peristiwa yang satu diakibatkan oleh peristiwa sejarah yang lain, dan peristiwa sejarah yang satu akan menjadi sebab dari peristiwa sejarah yang lain. Materi yang keempat adalah implikasi sejarah dalam pembelajaran SKI. Yang pertama, ada implikasi terhadap bahan ajar. Bahan atau materi sejarah yang dipelajari siswa dari pembelajaran sejarah hendaknya menguraikan suatu peristiwa sejarah, tidak saja mengungkapkan pengetahuan tentang apa, siapa, di mana, tetapi lebih ditujukan mengetahui mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi dengan alasan-alasan yang mendasari suatu peristiwa. Bahan-bahan sejarah yang bisa dikembangkan selain buku teks yang dianggap konvensional adalah yang pertama, ada narasi, yaitu bahan ajar berupa kemampuan bercerita yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya, gambar dan peta. Gambar menjadi media yang mewakili ketidakhadiran bukti-bukti sejarah dan akan mengantarkan siswa untuk mempelajari peristiwa sejarah tersebut. Selanjutnya, dokumen dan benda sejarah. Salah satu bukti sejarah ini adalah dokumen dan benda-benda yang masih tersisa. Kemudian selanjutnya, tempat bersejarah. Dengan melakukan kunjungan ke tempat bersejarah, ini menjadi media yang sangat konkret dan bisa dirasakan siswa secara langsung. Kemudian yang kedua, implikasi terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran sejarah yang baik dilakukan dengan cara yang seimbang. Artinya, kedua unsur atau dimensinya, peristiwa dan ilmu dihadirkan secara simultan kepada siswa. Fakta dan peristiwa sejarah penting untuk dihadirkan kepada siswa. Contohnya, metode inquiry sebagai cara berpikir sejarah
bisa diterapkan pada saat pembelajaran sejarah sekaligus membimbing siswa untuk menguasai keterampilan. Beberapa metode yang bisa dipakai untuk mempelajari sejarah adalah belajar berbasis masalah atau problem-based learning. Siswa dihadapkan pada situasi sejarah yang bermasalah seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup pada masa pra-Islam. Hal ini menjadi implikasi terhadap proses pembelajaran. Jadi, kesimpulan yang bisa didapatkan bahwasannya sejarah kebudayaan Islam adalah peristiwa dan fakta serta kisah tentang perkembangan perjalanan hidup manusia dari masa ke masa. Tujuan dari pembelajaran SKI salah satunya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibroh dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam dengan meneladani tokoh-tokoh berprestasi. Kemudian selanjutnya, fungsi pembelajaran SKI adalah fungsi edukatif, fungsi keilmuan, dan juga fungsi transformasi. Selanjutnya, ruang lingkup kebudayaan Islam dimulai dari perjalanan dakwah Rasulullah hingga perkembangan Islam di Indonesia. Dan karakteristik mata pelajaran SKI yang pertama ada berdasar masa lampau. Kemudian materi pembelajaran merupakan produk masa kini berdasar sumber sejarah yang ada, bersifat kronologis, mengandung prinsip sebab akibat. Kemudian implikasi mata pelajaran SKI ada dua, implikasi terhadap bahan ajar dan juga implikasi terhadap proses pembelajaran. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang pemaparan dari karakteristik materi SKI dan implikasinya dalam pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.